Halo semua, kembali lagi bareng gua ya, host favorit kalian pastinya. Dan di video kali ini kita akan lanjut lagi teman-teman ya pembahasan mengenai drama-drama yang sedang rame ya di kripto Indonesia teman-teman. Ya, dan video sebelumnya kita membahas mengenai Skyholic dan juga laporan yang sudah sampai ke Polda Metro Jaya. So nextnya kita bahas mengenai akun dari member member kelas kripto teman-teman ya. Dan kita mulai ya dari beberapa postingan awalnya dulu teman-teman ya. Yang ini salah satu postingan terbarunya. Dan ya ini adalah eh, klaim teman-teman atau tuduhan mengenai skema pump and dump teman-teman ya. Kalau di dunia kripto tuh ada namanya skema pump and dump. Kalian disuruh beli pas harganya naik tinggi-tingginya, si pelaku ya exit lebih cepat teman-teman dan taking profit di area ideal yang mereka anggap itu adalah area ideal mereka ya. Jadi di sini ya ada beberapa dugaan teman-teman mengenai ya skema pump and dump yang dilakukan oleh Timothy Ronald dan ada juga ya beberapa influencer seperti ya Ko Arnold Purnomo ya. Dan di next videonya, di next postingan ya sorry, itu ada postingan terbaru teman-teman ya mengenai chat dari Skyholic atau komentar dari Skyholic teman-teman ya. Dengan ini paguyuban member kelas kripto resmi membuat laporan terhadap Timothy Ronald dan Kalima Sada ya serta Akademi Kripto dengan pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang ITE dan pasal TPPU yaitu tindakan ya pidana pencucian uang teman-teman ya. Dan kita sudah bahas di video sebelumnya. Oke. Dan ya sepertinya drama ini sudah mulai masuk ke tahap yang serius teman-teman ya yang dimana sudah mulai masuk laporan polisi. Dan gue juga sampaikan bagaimana laporan polisi itu sebenarnya bekerja teman-teman. Dia tidak langsung akan menangkap Timothy Ronald ataupun Kalima Sada bahkan ya manajemen dari Akademi Kripto, tetapi ada yang namanya proses dulu teman-teman ya. Jadi lanjut aja teman-teman kita review mengenai member kelas kripto ya. Ini adalah member kelas crypto story ya, dan kita mulai dari yang pertama ya, MVP crypto stock bro, koin MVP-nya. Bantai member rug pool, please up bro sensor nama gua bisa buktiin semua buktinya. Influencer crypto nggak jelas semua nih tukang rug pool. Ya ini adalah salah satu dugaan ya skema pump and dump teman-teman ya dari MVP crypto stock ya, crypto stock nih ya. Gua nggak tahu nih kalau ini gua nggak tahu ya. So next ini adalah ya korban dari ya KJO Academy. Ya di sini ada disampaikan juga rupanya semakin ramai korbannya memang parah grup VIP satu ini. Iklannya luar biasa, sekali sudah masuk ke dalam menyesal sudah. Member hanya jadi sapi perah. Member ditelantarkan dan dibuat rugi dengan call yang jarang dan ada busuk pula. Komen dikit dianggap toxic, di mute dan di kick dari member teman-teman. Dan ini yang tadi ya. So ini ya diberitahu oleh Skyholic di story-nya bahwa ya grup member kelas kripto ini adalah grup paguyuban member-member yang rungkat. Oke, ini adalah notis dari ya Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik kita teman-teman ya. Dan ya ini juga ada nih ya reply dari penyebutan KSVFT ya mengenai member di thread with Suli teman-teman. Ya nextnya adalah Holic Media. Ini adalah second account dari Skyholic teman-teman. Jadi untuk kalian yang mau follow akun backupnya, kalian boleh langsung follow akun backupnya di Holic Media. Nanti ya kalau misalnya ya akun utama dari Skyholic 88 ini kena ban karena kan udah banyak ya kita lihat juga di klaimnya Skyholic bahwa banyak orang yang ingin masuk ke akunnya dan juga melakukan reporting massal teman-teman. Seperti itu. Dan ini adalah ya balasan dari story-nya ya. Dia tuh bang koin ASICS juga gitu di Indodax di RUK sekarang koinnya kayak sampah. Ada tuh fotonya Anang yang punya koin sama si Oscar. Ya jadi koin ASICS untuk kalian yang nggak tahu ya punyanya Anang ya yang sempat listing di Indodax itu kan sudah hancur ya teman-teman, yang sudah turun dari harga tertingginya sampai detik ini pun masih belum bisa recovery guys ya. Jadi untuk kalian yang menjadi korban ASICS boleh juga komen di bawah apakah kalian terkena kerugian juga, kalau misalnya kalian rugi berapa kerugian kalian. Oke. Next ya ini adalah story dari sorry reels dari Roy Sakti ya, Ko Roy. Dan ini juga ada balasan, iya bang bener grup VIP berantakan, saya udah lapor ke OJK belum ada tanggapan, pernah minta support ke Senditnya juga buat minta refund dengan adanya
Dengan adanya ini mudah-mudahan bisa menjadi itikat baiknya dia bisa balikin duit member bang. Karena pas pertama masuk ke grup udah nggak mood buat thread jatuh mental. Lihat dia banyak flexingnya tapi yang lain rungkat dari 5 call, 4 SL dan 1 TP. Berarti ini minus guys ya. Udah boncos di awal tapi masih bilang di UR dia apa sih ini nggak jelas guys ya. Rungkat katanya nggak ikutin arahan dia cara gameplaynya Riz. Gameplaynya ya nggak ikutin arahan dia dengan gameplay risknya dia gitu ya. Pokoknya nih orang masuk kategori penipuan. Sebelumnya makasih bang ya, salam kenal. Oke, ini adalah reply ya. Dan next ada berita dari Batam News Online yang mengenai Timothy Ronald disorot karena dugaan edukasi kripto bermasalah. Nextnya juga ini ada Reels teman-teman ya. Pendapat saya ya, kalau kasusnya Timothy dibiarin pada sorry ya, kalau kasusnya Timothy dibiarin dan para tokoh besar kripto di Indonesia itu diam aja, justru itu makin merugikan mereka juga karena masyarakat jadi nggak percaya industri kripto, banyak yang scamnya. Ya jadi untuk teman-teman ya yang ngetik-ngetik kayak gini guys, tolong pakai titik koma guys. Jadi kalau kita yang ngebaca ini agak pusing juga ini di mana koma, di mana titiknya dan maksudnya kadang apa karena typo ya. Dan mereka yang pelaku utama yang terpandang di industri kripto diam aja ngebiarin para korban ditindas. Justru perlu dipertanyakan mereka pejuang industri ini di saat para masyarakat ditipu oleh Timothy, atau mereka tutup mata oleh kasus ini dan tidak membantu masyarakat. Orang-orang jadi males invest di kripto atau pakai exchange Indo karena banyak sekali masalahnya, terutama masalah sekarang ini. Betul ya, terlepas dari penyampaiannya teman-teman ketikannya itu nggak ada tanda bacanya, susah ngebaca dan ada beberapa tipe, ini betul teman-teman ya, yang disampaikan ini betul ya. Kalau misalnya sedang bermasalah suatu industri ya, itu kan jadi tanggung jawab ya para influencer yang ada di industri tersebut teman-teman. Jadi kalau misalnya nih ya kayak di kripto ya bermasalah dan juga banyak trust issue di exchange lokal teman-teman seperti Indodax yang sempat disenggol oleh Skyholic, ini ya para influencer-influencer itu kayak harusnya menyampaikan sesuatu yang benar guys ya, supaya apa, supaya industri kripto ini tidak diklaim ya sebagai industri yang scam teman-teman ya, karena itu juga bisa menurunkan ya tingkat dari kepercayaan masyarakat terhadap industri kripto itu sendiri guys. Sama aja lah kayak kita lihat contoh di suatu industri ternyata banyak scamnya, jadi kita malas kan masuk ke sana ya, karena kita tahu oh ini di dalamnya orangnya nipu semua nih ya, karena nggak ada yang mau speak up ketika masalah seperti ini dan lebih cenderung membiarkan. Apakah menurut kalian ini benar? Kalau ini menurut gue ini benar ya. Kalau kalian menurut ini kalau menurut kalian ini benar juga, kalian boleh komen di komentar guys. Nah ini adalah reels ya mengenai isi dari diskusi akademi kripto teman-teman ya. Dan ini adalah meme-nya ya, Prof mau nanya apaan? Saya nyesel bayar kelas bisa refund setengah harga nggak? Coba dipakai akal sehat. Oke, ini lucu sih. Ya, ini lucu. Terus ada juga dari cerdas finansialmu, orang kaya karena proses biasanya tenang, orang kaya karena kebetulan biasanya gelisah. Yes, kadang betul ya. Dan ini adalah breaking newsnya teman-teman ya mengenai Timothy Ronald dan Kalimat Sada resmi dipolisikan oleh korban yang rungkat. Efek domino terjadi, kejatuhan penjual scam, jatuh satu ya, yang lain akan juga kena. Warning buat kalian penjual kelas kripto scam dan pembuat pam emdam. Ya, jadi sudah disampaikan ya mengenai laporan polisi yang sudah masuk ke Polda Metro Jaya teman-teman. Kita sudah bahas sebelumnya. Kebetulan punya member buat exit liquidity kan bang. Yes. Ya jadi rata-rata sekarang mindset orang itu kalau misalnya ada yang buat kelas itu bakal jadi exit liquidity teman-teman. Ya, pump and dump. Ya jadi kayak misalnya kalian ya dihubungi sama developer koin terus kalian buat komunitas juga kan, kalian bilang aja di komunitas kalian bahwa beli koin ini ya, kalian udah masuk duluan di bawah, harga naik ke atas kalian rug pull. Udah gitu doang cara mainnya. Ya tapi terkadang ya marketing seperti ini halus guys. Jadi kita nggak terasa ya bahwa itu adalah marketing yang dilakukan oleh seseorang ya untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari skema pump and dump ini ya. Dan untuk kalian yang pernah kena skema pump and dump ini ya, kalian boleh komen juga di bawah gimana rasanya kena skema pump and dump. Next ya. Oke. Next ya. Dengan ini paguyuban member kelas kripto resmi membuat laporan terhadap Timothy Ronald dan Kalimat Sada serta Akademi Kripto. Dengan pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang ITE dan pasal TPPU, yaitu tindak pidana pencucian uang.
Ya, jadi ini lumayan nih guys, kalau TPPU ini bisa dimiskinkan, setahu gua ya, ini bisa dimiskinkan. Yang artinya aset-asetnya itu bakalan diambil oleh negara. Dan kemungkinan besar ya asetnya ini bakalan dikembalikan kepada member atau pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dan gua mau garis bawahi lagi dan gua mau ingetin ke kalian, ya kalau misalnya kayak kalian nih ya merasa dirugikan dari kelas ini, terus kalian nggak melakukan yang namanya laporan, ya tetapi ya kalian hanya ngeliatin doang, entah kalian takut entah apa gue nggak tahu juga, dan ternyata benar ya, dan uangnya itu diambil terus dikembalikan ke korban, kalian teriak-teriak kenapa uang gue nggak dibalikin, itu karena kalian tidak ya melapor teman-teman. Ya kalau kalian tidak melapor, uangnya itu nggak bakal dibalikin guys, mau sampai goblok juga itu nggak bakal dibalikin. Ya ujung-ujungnya kemana nanti uangnya, ujung-ujungnya ke negara, udah ikhlasin aja. Ya karena ada juga beberapa case di mana gue pernah ngehadapin beberapa member ya dari robot trading yang mengalami kerugian tetapi mereka tidak melakukan yang namanya laporan teman-teman ya, dan juga di platform binary option itu banyak juga yang tidak melakukan laporan ketika beneran uangnya itu diambil ya, ternyata bener masalahnya di sana, terus uangnya itu diambil oleh negara, negara bagi-bagiin ke korban yang melapor, kan masih ada sisa nih ya, terus mereka-mereka ini yang nggak melapor itu teriak-teriak ya seakan-akan negara itu yang salah padahal mereka sendiri yang nggak mau melapor. Jadi ya untuk kalian yang merasa dirugikan tolong lapor guys ya, karena apa, karena ini uang kalian, kalau kalian nggak lapor ya dan ternyata benar dan uang kalian tidak kembali, entah itu ratusan juta, entah itu miliaran, itu salah di kalian. Kenapa kalian nggak lapor? Ini kalau misalnya benar ya, kalau misalnya nggak benar ya udah gitu. Aman-aman aja guys, setidaknya kalian sudah melapor gitu loh. Dan gue juga sudah sampaikan kalau misalnya kalian melapor terus kalian takut ya diintimidasi dan lain-lain, kita punya lembaga guys ya, lembaga perlindungan saksi ya. Dan itu sudah disampaikan di video sebelumnya ya. Jadi sebenarnya itu nggak ada alasan ya kalau kalian itu takut gitu. Karena apa? Karena negara ini gue juga yakin ya pasti melindungi mereka yang lemah. Ya, apalagi seperti ini ya udah mulai ada namanya paguyuban. Biasanya kekuatan dari paguyuban ini kuat banget, guys. Ya, kita breakdown lah masalah-masalah sebelumnya mengenai platform binary option dan juga robot trading yang dimana semua ownernya itu kan ditangkap. Ya, binary option, Doni Salmanan, Indra Kents ditangkap. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya robot trading. Ya, Net89, ATG, ya DNA, lain-lain itu semua ditangkap ownernya, guys. Ya, dan mereka kena ya tindakan pencucian uang serta penipuan teman-teman ya, undang-undang ITE dan juga pasal TPPU ya, uang mereka diambil ya, terus harta mereka disita, mereka dimiskinkan, terus uangnya itu dikembalikan ke pelapor-pelapor yang sudah melapor ke Polda Metro Jaya teman-teman ataupun ke kepolisian sekitar seperti itu. Ya jadi gue mau ingetin lagi ke kalian, kalau kalian merasa dirugikan ya kalian buat laporan, jangan nanti ketika beneran ini terbukti bersalah ya kan kalian teriak-teriak uang gua mana gitu loh ya. Yang berpartner sama Timothy siap-siap terlibat ya kena pasal TPPU lo nanti, semua yang terasosiasi dengan Timothy dan yang pernah menerima uang dan terafiliasi akan disikat habis nih ya. Ini adalah warning lagi dari Skyholic karena ini ya sudah mulai masuk ke ranah yang serius guys, di mana laporan polisi sudah masuk ya, dan laporan polisi sudah masuk misalnya ini lemah gitu loh, nanti gua kemungkinan besar ya, yang gua prediksi ya kemungkinan besar itu bakalan ada laporan-laporan selanjutnya yang dimana nanti buktinya bakal lebih valid dan buktinya bakal lebih akurat. Yang dimana bukti yang akurat ini ya kayaknya teman-teman Skyhole ini tidak main-main ya, dan dia kemungkinan besar memang ingin mempenjarakan ya Timothy Ronald ya dan juga Akademi Kripto teman-teman. Gue nggak tahu kenapa juga ya. Jadi kalau misalnya ini gagal kemungkinan besar bakal dibuat lagi nanti laporan-laporan terbaru. Kalau misalnya Skyhole gagal gimana bang? Ya kalau misalnya Skyhole gagal paling dia terkena yang namanya pencemaran nama baik ya, dan itu juga bisa dipasal guys. Jadi ini adalah pedang bermata dua, kalau dia beneran benar ternyata ya asumsi kita juga benar, maka uang itu ya disita dan akan dikembalikan ke korban. Kalau misal ini salah maka Skyholic akan terkena yang namanya undang-undang ya mengenai nama baik teman-teman ya, ITE dan nama baik. Oke. Bangke bayaran 4.000 dan ada aja yang mau pasti. Ini untuk review ya, review platform Akademi Kripto kalau nggak salah ya. Bayar 17 juta per tahun buat dikatain goblok plus di banned. Oke, ini adalah keluh kesah teman-teman ya. Aneh juga tuh si Timothy. Orang kerja dikata-katain terus dia pernah ngomong kalau ada yang bisa bikin kaya kecuali kripto call mantap suruh all in giliran rungkat member pada di mute. Katanya yang main saham orang goblok, sekarang dia pas BTC anjlok juga pindah ke saham, emang agak-agak itu. Kerja scam dirungkatin Timot gak scam. Kerja scam tapi kalau dirungkatin sama Timothy itu nggak scam gitu ya. Dan ini juga ada beberapa
statement ya dari para komunitas teman-teman ya, dari orang-orang komunitas mengenai Timothy yang diversifikasi ke saham teman-teman setelah BTC turun ya ke bawah area 100.000 per Bitcoinnya ya. Jadi dia sudah sampaikan bahwa dia sedang holding beberapa saham-saham ya blue chip teman-teman ya. Dan itu juga membuat beberapa spekulasi ya, katanya saham hanya untuk orang goblok gitu kan. Tapi sekarang malah invest ke saham kayak gitu. Ya, padahal kita sama-sama tahu teman-teman bahwa Warren Buffett itu ya dan juga Charlie Munger ya itu adalah mereka ya atau pelaku pasar yang kaya dari saham teman-teman, bukan dari kripto ya. Nah, ini adalah the war has begun ya antara member ya melawan Akademi Kripto. Wah, gak sabar lihat Timothy masuk berita pakai baju oranye dan minta maaf. Ya, ini adalah Adam Denny. Ya, ini bagus nih guys. Ya, jadi untuk kalian ya yang merasa kayak ditekan ya atau bahasanya itu diintimidasi. Nah, kita bahas dulu ya. Malam bro, korban TR masih banyak yang belum buka laporan polisi ya. Masih kayaknya Bang ada juga korban-korban lain dari KJO. Sulianto mau ikut LP soalnya banyak yang dibungkam dan rungkat juga. Tapi mereka takut ya buat lapor polisi ya karena diancam penjual kelas ini karena rata-rata member Rungkat nggak punya power di financial lagi soalnya Rungkat 90%. Gue tadi udah komunikasi sama Skyholic, gue paham banyak yang takut buat LP gini. Kalau ada yang takut atau gimana-gimana, gue siap support atau bisa diskusi dulu sama gue secara langsung di Jakarta. Gue kuatin secara mental selagi benar kenapa takut. Mereka harus tahu gue ini mantan napi status bebas bersyarat yang dukung movement kalian semua. Kalau laporan satu-satu terus, maka ya prosesnya bakalan lambat. Kalau serentak banyak yang laporan polisi dijamin TR nggak lama akan masuk. Ayo yang korban-korban dari itu, terus ada captionnya ya, captionnya dari member kelas kripto. Ayo yang korban dari Timothy, Suli dan KJO dan korban penjual kelas scam Pamendam lainnya boleh DM ke Adam Denny Denny Giaraka ya, biar dibantu biar cepat diproses teman-teman ya, jadi dia menawarkan lah untuk menguatkan mental ya kalian-kalian yang takut untuk lapor gitu. SS aja tag gue nggak apa-apa, sampein ke semua korban jangan takut please. Kalau korban minta tolong kita keluar-keluar terus tapi mereka nggak LP ya percuma. Kalau diancam, ancamannya bisa jadi bukti baru malah lebih bagus. Pokoknya nanti gue kasih tips-tipsnya kalau ada yang mau coba meet up untuk diskusi soal laporan polisi. Gak usah takut guys ya, biar industri investasi ini bersih harus berani speak up guys. Backingan kita juga Skyholic besar. Oke ya, kita perlu banyak LP biar berantas cepat dan viral di TV juga. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk kalian ya, ini gue bukan yang memprovokasi atau bagaimana ya, tetapi kalau ini kalian merasa oh bang gue dirugiin gini 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 gini, kalian nggak apa-apa ya untuk ngelapor guys, karena banyak banget ya lembaga-lembaga dan pihak-pihak yang baik yang bisa melindungi kalian teman-teman ya. Jadi sebenarnya ya LP ini gunanya untuk apa? LP ini gunanya ya untuk memberikan bukti dan juga tuduhan terhadap tersangka teman-teman ya. Jadi sebelum dia jadi tersangka itu harus ada dulu bukti-buktinya yang valid ya. Setelah buktinya valid ya LP ini diproses ya, kemungkinan akan dipanggil ke Polda Metro Jaya. Kalau misalnya nggak ada itikat baik teman-teman, itu biasanya diangkut teman-teman atau dijemput langsung sama polisinya. Contohnya kayak apa bang? Contohnya kayak Wahyu Kenzo teman-teman ya. Kalau kalian tahu Wahyu Kenzo itu siapa? Wahyu Kenzo itu adalah ya founder dari Auto Trade Gold ya, yang dia tidak datang ke Polda Metro Jaya ataupun ke polisi sekitar teman-teman ya. Yang ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dijemput paksa ya, pas dia lagi makan sarapan dijemput paksa, dijebolin ya ke penjara seperti itu. Ya jadi untuk kalian ya yang merasa ya kalian habis di kelas ini atau kalian mengalami kerugian, kalian boleh buat yang namanya laporan polisi. Tapi untuk kalian yang tidak masuk ya jangan dibuat guys, soalnya nggak ada bukti juga. Yang penting tuh apa bukti seperti itu ya. So kalau kalian ya merasa akademi kripto dan kelas-kelas di Indonesia ini mengenai cryptocurrency ini scam, kalian boleh komen di bawah apakah benar, apakah ada lagi ya kelas-kelas yang lain yang memiliki pattern yang sama atau ya kasus yang sama teman-teman. Biar apa? Biar kebuka semua ya. Jadi kita sama-sama tahu lah industri finansial di Indonesia itu buruk banget teman-teman. Mulai dari forex ya sampai ke kripto itu banyak banget oknum-oknum yang bertebaran guys. Jadi pentingnya kalian untuk cross check dulu sebelum kalian berinvest ataupun
kalian masuk ke kelas-kelas tertentu. Oke, so see you guys in the next video ya. Sampai jumpa. Jangan lupa aktifin loncengnya ya supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita lainnya. Bye bye.